Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Mas Satwa Vlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan mereview semua ikan-ikan yang saya pelihara ya teman-teman. Tetapi mungkin jadi beberapa video karena takutnya durasinya kepanjangan ya teman-teman, jadinya malah bosan ya. Dan saya akan bagi menjadi beberapa video. Dan untuk video kali ini saya akan dahulukan review ikan-ikan cana yang masih saya pelihara sampai sekarang ya teman-teman, dan kondisinya seperti apa nanti di akhir kita kasih makan ya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita mulai lihat ikannya ya. Nah, oke teman-teman, untuk yang pertama di sini saya masih punya ikan cana maru yang saya pelihara dari sebesar kelingking ya teman-teman, dari ukuran 8-10 cm ya teman-teman. Dan ini saya kasih nama si Naruto ya teman-teman. Nah, ini yang menemani perjalanan hobi ikan hias saya sejak beberapa tahun ya teman-teman, dan sekarang mungkin sudah hampir mau 3 tahun ya. Nah, ikannya masih sehat dan masih proporsional ya teman-teman, tuh tidak kegemukan. Untuk bunganya dan juga untuk motif batiknya sekarang sudah lebih jauh berbeda ya dibandingkan terakhir saya update. Nah tuh, sampai ke ekor-ekor ya teman-teman, tuh ada titik-titik kebiru-biruan ya. Tetapi ini airnya rencananya hari Selasa ya, besok saya mau ganti ya teman-teman untuk semua tank ikan cana ya, karena itu sudah jadwal ya teman-teman. Nah, ini dia. Terus warna kuningnya juga sekarang lebih kuning lagi dibandingkan terakhir saya upload ya. Nah, terakhir saya kontenkan ikan ini masih belum sekuning sekarang ya teman-teman. Tuh, ikannya sehat ya, dan masih proporsional. Terus bunganya bertambah banyak dan warna barnya sangat pekat sekali ya teman-teman. Nah, apalagi yang di bagian sebelah sini ya, kalau di belakang sudah ke bawah pekat sama bunganya ya teman-teman. Jadi kan bunga itu warnanya itu putih ya, membentuk huruf C, dan cabung itu yang masih titik-titik ya, garis-garis putih ya teman-teman. Tetapi di depan warna putihnya itu kan satu sisik ya dengan warna hitam ya teman-teman. Jadi tidak akan mungkin kalau misalkan ada bunga tapi ke depannya itu jadi pudar ya teman-teman. Karena itu ketika keluar bunga, sisiknya itu yang ke depannya sudah pasti menghitam ya teman-teman. Jadi walaupun barnya pudar, yang warna hitam yang teman-teman lihat ini sudah bunga ya teman-teman, jadi tidak akan pudar lagi ya. Tetapi kalau yang ke depan ini, hitamnya ini bukan hitam warna di depan bunga ya teman-teman, jadi bisa saja pudar ya. Tetapi karena ini sudah ngunci, sudah naik full untuk bagian warna hitamnya, jadinya aman-aman saja ya teman-teman, kecuali sisiknya copot ya. Dan sisik barunya pasti akan berbeda warnanya ya teman-teman, tetapi tidak lama ya, nanti warnanya akan menyusul lagi jadi pekat lagi ya teman-teman. Contohnya untuk bagian kepala ya, nah atasnya ini waktu itu 4 atau 5 sisik pernah copot ya, karena ke atas ya teman-teman, dia lompat nah ke ban-banan yang tengah ini, ke ban-banan akuariumnya, dan sekarang sudah tumbuh dan warnanya sama lagi ya. Nah, jadi ya teman-teman. Dan untuk ukurannya ikan ini sudah 40 cm lebih ya. Nah, ini kalau lurus kan akuarium ini dari depan ke belakang itu 40 cm ya teman-teman. Tuh. Kalau miring pun kepalanya di depan, ekornya sudah menyentuh bagian belakang ya. Nah, apalagi kalau lurus ya teman-teman. Tuh.
Nah itu dia teman-teman. Dan oke, kita lanjut untuk melihat ikan yang selanjutnya ya. Nanti kita kasih makan di akhir ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita sudah berada di depan tank ikan cana auranti ya teman-teman. Tetapi untuk ikan cana auranti peliharaan saya ini, saya belum kepikiran untuk ke namanya ya teman-teman. Jadi belum saya kasih nama ya. Dan untuk kondisinya sendiri, airnya juga nanti hari Selasa ya saya akan ganti juga. Dan ini sudah sudah kotor juga ya untuk kacanya teman-teman. Tuh bisa kelihatan warna kacanya sudah kuning karena ini sudah ditumbuhi lumut-lumut yang tidak terlalu sering kena sinar matahari ya, jadinya lumutnya itu menguning ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan siang itu matahari masuk ya, nah karena ini kaca ya teman-teman, jadi sinar matahari langsung menyoroti tank ini, terus ditambah lampu akuariumnya ini biasanya berwarna hijau ya teman-teman. Tetapi sekarang karena sinar matahari itu bisa langsung masuk ke tank ya, menyinari tank ini, jadi untuk siang hari saya tidak menyalakan lampunya teman-teman. Tetapi untuk lumut ini jadinya warna coklat seperti ini ya. Dan untuk ikannya saya rasa akan lebih sehat lagi ya kalau misalkan ya sinar matahari langsung bisa dia rasakan ya teman-teman. Nah dan oke, kondisi ikan cana aurantinya sekarang seperti ini ya. Untuk bagian yang fin rootnya ya, yang sirip dayung sebelah kanan, kita coba lihat ya. Nah sudah mulai tumbuh lagi, tetapi itu belum mentok ya teman-teman. Dan untuk yang bagian atas, nah itu ada cowakan dikit ya, nah itu juga hampir sama ya teman-teman. Dan untuk bagian fin bawah tuh, di bagian tengahnya juga sama tuh, masih ada yang grepes ya teman-teman. Tetapi untuk ekor sudah bulat sempurna lagi ya teman-teman. Dan untuk warnanya sendiri, ikan ini teman-teman bisa lihat warna birunya di fin atasnya ya, tuh ada fin mudanya ya teman-teman. Karena sekali saya kasih Akari Premium Blue juga untuk menaikkan warna birunya, tetapi untuk pertumbuhan fin juga Akari Premium Blue ini saya rasakan sendiri dan ini buktinya. Nah finnya itu tumbuh juga ya teman-teman, berarti ikan ini masih bisa lebih gondrong lagi dengan pakan yang saya kasih ya teman-teman, walaupun hanya sesekali saja ya teman-teman. Nah, untuk warna kuningnya juga sudah mulai enak dilihat ya, tetapi mohon maaf sekali karena airnya putih seperti ini ya, nah, tidak jernih ya teman-teman, jadinya mungkin tidak terlalu jelas kalau ikannya sedang berada di belakang ya. Ikannya masih mangap-mangap ya teman-teman, walaupun airnya jelek ya warnanya, tetapi bukan berarti kualitas airnya itu buruk ya teman-teman. Buktinya ikan saya masih mangap-mangap, tidak mager ya, berarti untuk air ini masih sangat bagus ya teman-teman untuk kualitas airnya ya. Walaupun kondisinya dari warnanya airnya ini jelek ya teman-teman, warnanya itu jelek ya, tetapi kualitas airnya masih saya bisa katakan bagus karena ikan saya sehat ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk melihat ikan yang selanjutnya ya. Nah oke teman-teman, di sini saya masih punya ikan cana blue fulcra ya. Ikan cana blue fulcranya juga sudah flaring ya. Nah ini yang dulu ya teman-teman, tetapi ukurannya kalau sudah sebesar ini sudah lambat ya pertumbuhannya, karena ukuran maksimalnya juga tidak sebesar ikan cana maru ataupun ikan cana auranti ya teman-teman. Nah untuk warna birunya sudah sangat enak sekali, untuk fin atas dan fin bawahnya juga sudah sama ya teman-teman untuk warna birunya. Nah tetapi untuk kekurangannya ikan cana blue fulcra itu, kalau misalkan sudah flaring seperti ini, rata-rata lama kelamaan
ikannya kalau capek langsung flaring di bawah seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau dia sudah beristirahat, dia mau flaring lagi seperti ini ya. Nah tuh. Untuk yellow spotnya juga sekarang sudah lebih kelihatan ya. Tetapi sayangnya yellow spot ikan cana blue fulcra peliharaan saya ini jelek ya teman-teman, hanya sedikit ya. Dan berbeda juga ya antara sebelah kiri dan sebelah kanannya ya teman-teman. Nah kondisinya sekarang seperti ini ya. Dan oke, kita geser ke sebelah sini ya teman-teman. Nah ini di samping ikan cana blue fulcra, saya pelihara juga ikan cana andrau ya teman-teman. Nah untuk ikan cana andrau nya kondisinya sekarang seperti ini ya teman-teman. Nah itu dia. Dan untuk bagiannya sekarang kondisinya warna tubuh mungkin sudah maksimal ya seperti ini tuh, karena sudah hitam pekat ya teman-teman. Terus untuk bagian warna biru ini masih belum mentok. Nah tuh masih kelihatan berbeda ya dengan warna biru pada fin bawah, berarti ini masih belum mentok fin atas dan juga warna biru pada ekornya ya teman-teman. Dan untuk bagian rim itu masih tumbuh ya tuh. Nah masih tumbuh karena itu masih ada bagian rim yang berwarna putih di ujung ekornya ya teman-teman. Dan untuk di bagian yang yang pangkal rimnya ya teman-teman, atau yang bagian di dekat warna birunya itu sudah ada yang orange ya teman-teman, tapi masih belum merata ya. Nah tuh. Dan untuk bagian sirip dayungnya juga sama, ini masih belum mentok karena itu masih banyak sekali yang transparan ya tuh, jadi ini masih belum mentok ya teman-teman. Dan untuk ikan ini saya juga masih belum kepikiran lagi kira-kira treatment apa yang bisa saya coba, bisa saya buktikan, mumpung ikannya masih belum mentok ya untuk warnanya ya teman-teman. Nah jadi seperti ini ya kondisinya ya teman-teman. Dan kita geser lagi ke sebelah sini. Di sini saya masih pelihara ikan cana limbata yang saya pelihara dari ukuran 5 cm-an ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat videonya beberapa tahun ke belakang ya. Nah saya pelihara dari ukuran 5 cm-an kurang lebih ya teman-teman. Nah sekarang kondisinya sudah seperti ini ya teman-teman, dan ukurannya juga sudah lumayan besar ya. Wish. Nah itu dia ikan cana limbatanya. Dan untuk bagian warna birunya, nah ikan cana limbata ini karena sudah sama ya tuh, fin atas dan fin bawahnya ya teman-teman, berarti untuk bagian fin warna birunya sudah mentok ya. Dan untuk untuk bagian rim ya teman-teman, nah bisa dilihat dari sini ya, karena ikannya barusan kaget ya teman-teman. Nah untuk warna rimnya sudah orange ya tuh, tetapi saya berharap ikan ini rimnya bisa lebih orange lagi, bahkan jadi merah ya teman-teman. Tetapi saya rasa nggak mungkin karena biasanya beda lokality juga akan ada sedikit perbedaan ya. Yang jelas sekarang ini untuk regulasi ya yang saya lihat di acara-acara kontes, biasanya orange pun itu poinnya cukup lumayan ya teman-teman. Dan ini untuk bagian rim pada fin bawahnya juga sudah orange ya teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat tuh. Dan biasanya untuk rim pada bagian fin bawah itu susah sekali naik ya, biasanya masih putih ya teman-teman, tetapi ini sudah orange, sama dengan bagian rim pada fin atas dan juga rim pada bagian ekor ya teman-teman. Dan untuk warna tubuhnya sekarang saya rasa ini juga sudah maksimal ya teman-teman. Dan kenapa saya bisa bilang untuk warna birunya sudah mentok dan patokannya fin bawah? Jadi buat teman-teman yang belum tahu,
biasanya nah ikan-ikan yang memiliki bagian warna yang sama antara fin atas, fin bawah sama ekor itu khususnya yang seperti ini ya teman-teman, ikan cana limbata, ikan cana andrao, dan ikan cana blue pulcra, terus ikan cana auranti juga sama ya. Nah itu biasanya yang duluan naik warnanya itu bagian fin bawah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita progres warna atau treatment warna, fin bawahnya lebih duluan muncul untuk warnanya, contohnya ikan cana andrao saya ini ya tuh. Nah birunya berbeda ya teman-teman antara fin atas, ekor. Nah itu masih berbeda dengan fin bawah ya. Nah kalau misalkan sudah sama berarti fin bawah itu sudah mentok ya, karena sudah kekejar oleh bagian fin atas dan juga ekor ya. Nah berarti kalau sudah kekejar otomatis sudah sama ya, dan fin bawah itu sudah mentok ya teman-teman. Nah, jadi itu keseluruhannya juga sudah mentok ya kalau sudah kekejar ya teman-teman. Nah kalau masih berbeda seperti ini, kemungkinan besar fin bawah masih naik, untuk warnanya masih bisa lebih biru lagi dari ini, fin atasnya sudah pasti ya, dan juga ekornya juga sama sudah pasti masih jauh ya, karena belum sama dengan bagian warna biru pada fin bawah ya teman-teman. Dan oke, untuk selanjutnya karena ini sudah di ujung ya teman-teman, sudah ikan cana limbata, saya tidak punya lagi ikan cana yang jenis lain. Saya hanya pelihara 5 jenis saja, dan tiap jenisnya itu hanya satu-satu ya teman-teman. Untuk sekarang saya sudah kurang-kurangin, takutnya malah jadi nggak keurus ya teman-teman. Tetapi nanti kalau misalkan ada niat untuk ketambah lagi, sudah pasti saya akan tambah ya teman-teman. Dan kita lanjut untuk memberi makan ikan-ikan yang kita review malam ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk malam ini saya sudah siapkan 3 ekor udang ya teman-teman, untuk kasih makan si Naruto ya. Nah ini dia, tapi kemungkinan kalau melihat kondisi perutnya tuh, karena ini datar, sepertinya 1 ekor pun ini akan cukup ya teman-teman. Kita kasih yang paling besar saja ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, 1 2 3. Nah, kita tunggu dia telan dulu makanannya ya. Tuh teman-teman bisa lihat perutnya. Nah kalau sudah sedikit membesar seperti itu, biasanya saya sudah cukupkan ya teman-teman. Nah, jadi yang saya maksud porsi takaran kasih makan yang secukupnya itu kurang lebih seperti ini ya. Ikannya tidak kegemukan dan tidak kurus juga ya. Nah saya kasih makannya seperti ini ya teman-teman. Nah oke, kita lanjut untuk kasih makan ikan cana auranti ya. Nah untuk yang ini saya kasih makan akari premium blue ya teman-teman. Nah ikannya flaring sendiri ya, tangan saya di sini ya teman-teman, lagi nyiapin makanannya ya. Nah ini dia, kita coba kasih segini dulu ya. Ikannya malah ke belakang teman-teman, mungkin dia nggak ngeliat ya. Tuh dia baru sadar ya teman-teman. Nah sip, dia baru sadar ada makanan. Oke
Oke, kita lihat dari atas ya. Kita kasih pemancingnya sedikit saja ya teman-teman. Nah, tuh. Kalau dilihat dari atas sudah besar ya teman-teman. Ini juga sama ya, 80 kali 40 ya. Nah, untuk perbandingannya ikannya seperti itu ya teman-teman. Nah, dia masih makan ya. Dan ini 1 sendok kecil ini biasanya sudah cukup ya. Kalau sudah habis, saya biasanya lihat lagi perutnya, biasanya sudah sedikit membesar juga ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dari lurus seperti ini, nah sedikit agak buncit, nah itu sudah biasanya sudah saya hentikan ya untuk kasih makannya ya teman-teman. Karena kalau kegemukan ikannya pasti mager dan juga kurang enak dilihat ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk ke kasih makan 3 ekor ikan lagi ya teman-teman. Nah, kita mulai kasih makan ikan cana blue fulcra dulu ya. Untuk ikan cana blue fulcra kita kasih segini saja ya teman-teman. Kita coba, nanti kalau kurang kita tambah lagi ya. Wih, sangat agresif sekali ya teman-teman. Nah, wih, kalau dilihat dari atas tuh, ikannya langsung makan ya. Nah, sepertinya kurang sedikit lagi ya teman-teman. Nah, kita tambah lagi. Oke. Nah, dimakan ya teman-teman. Kita lanjut kasih makan yang ini ya. Kalau yang ini biasanya sangat sedikit sekali ya. Nah, kurang lebih cuma sebanyak ini ya teman-teman, cuma 4 butir ya. Nah, yang ini juga agresif ya teman-teman tuh. Oke, kita lihat perutnya ya teman-teman, karena yang ini lumayan cepat ya. Tuh, perutnya langsung kelihatannya sedikit buncit ya teman-teman. Nah, berarti sudah cukup ya. Kita lanjut untuk kasih makan yang ini ya, yang terakhir ya teman-teman, ikan cana limbata ya. Nah, untuk limbata kita coba segini dulu ya teman-teman. Nah, ikannya mager ke belakang ya. Tadi dia kaget ya teman-teman. Sadar ya. Ini juga agresif sekali teman-teman. Kita kasih dari sebelah sini ya. Tuh, sudah mulai dia makan ya teman-teman. Segini pun biasanya sudah cukup ya untuk ikan cana limbata ya teman-teman. Nah, oke, semuanya sudah saya kasih makan, dan nanti di video yang selanjutnya saya akan sambung lagi untuk review ikan-ikan jenis lain ya teman-teman. Untuk ikan cana mungkin hanya sampai di sini ya teman-teman untuk videonya, karena ikannya cuma segini. Dan terima kasih banyak ya untuk semuanya ya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.